Di sini saya memperkenalkan diri dulu, di mana saya ini dari mata kuliah Politik Lingkungan dalam Hubungan Internasional kelas B yang diajarkan oleh dosen pengampu yaitu Miss Masito Nurrohma. Uh, saya akan memberikan pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan kepada teman-teman sekalian sebagai generasi muda atau generasi pelanjut terhadap kejadian-kejadian yang baru terjadi akhir-akhir ini, di mana terjadinya bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Menurut Anda, sebagai teman-teman mahasiswa ini, apa penyebab utama dari dan seberapa besar peran aktivitas manusia dalam bencana tersebut? Kalau saya pribadi memang setuju bahwasanya di sini penyebab utamanya itu salah satunya adalah dari climate change itu sendiri gitu. Kemudian kalau eh, seberapa besar peran aktivitas manusia dalam bencana ini kan bencananya bisa dikatakan pernyataan positif yang dimana sudah terjadi, ibaratnya dunia yang sebenarnya terjadi seperti apa. Nah, kalau menurut saya eh, karena kita melihat climate change, dan climate change ini bisa dikatakan ada sangkut pautnya dengan manusia juga. Menurut saya setelah kejadian yang melanda Aceh, Sumatera, ini memiliki korelasi yang besar dengan peran manusia juga. Jadi menurut saya peran manusia di sini sangat besar. Kalau menurut saya kenapa terjadi banjir di Sumatera Utara itu ya karena antara lainnya karena deforestasi dan alih fungsi lahan gitu mas, dan buruknya pengelolaan sampah mas. Berarti lebih mengarahkan statement bahwasanya ini karena dikarenakan aktivitas manusia ya, Bener mas. yang menyebabkan deforestasi dan juga masih pembuangan sampah secara sembarangan. Dari aktivitas besar apa yang dilakukan oleh manusia yang sehingga sangat berdampak terhadap bencana alam yang terjadi. Dari Mas dulu boleh? Kalau yang masif ya, yang terlihat sangat jelas ya, ya mungkin kita tidak bisa menyamaratakan semua perusahaan-perusahaan yang di tambang atau di perkebunan itu memberikan dampak yang negatif, tapi ya seperti apa yang kita lihat sejauh ini, bukti-buktinya bahwasannya bekas-bekas galian pertambangan, habis itu perkebunan-perkebunan yang ilegal itu kan membuat kontur tanah atau struktur tanah itu tidak padu ya, tidak kuat lagi. Jadi ya menurut saya dari situ, sama ya mungkin ada beberapa efek kecil dari manusia lain seperti entah itu buang sampah atau penggalian ilegal lainnya. Menurut saya dari aktivitas sehari-hari kita di mana banyak orang-orang masyarakat yang masih buang sampah itu juga menjadi faktor meskipun kecil ya, tapi itu menjadi salah satu faktor utama juga penyebab terjadinya bencana alam. Terus ditambah juga dengan dengan adanya deforestasi tadi itu menjadi faktor yang sangat amat besar dibandingkan dengan buang sampah sembarangan ya, tapi itu menjadi salah satu hal yang menyebabkan bencana alam yang terjadi di 3 provinsi ya. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, setelah tahu nih ada banjir di Sumatera, apakah hal tersebut itu mempengaruhi cara pandang kamu terhadap isu lingkungan? Ya, yang dimana kita tidak tahu kalau ada penebangan hal-hal yang kayak gitu ketika ada banjir ini kita jadi tahu kalau manusia tuh udah luar biasa sifatnya, emang di luar ekspektasi kita, di luar pengetahuan kita yang menyebabkan banjir segede itu. Kalau dari saya itu pasti berpengaruh ya dari pandangan saya, terutama itu, dan yang cara yang bisa saya sarankan mungkin menurut saya itu reboisasi itu, karena ya ini bumi, hutan kan dikasih ke kita, harusnya kita juga bisa ngejaga seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, sebagai bagian dari generasi muda, langkah nyata apa yang menurut teman-teman paling realistis dilakukan saat ini sebagai mahasiswa untuk mencegah dampak lingkungan serupa di masa depan? Sebagai mahasiswa juga yang kita berada di lingkungan sivitas akademik gitu, kita bisa membuat tulisan terkait lingkungan gitu, entah itu dampak dari adanya pertambangan atau langkah mitigasi atau bagaimanapun, kita bisa memperkaya ruang akademisi itu gitu. Untuk skala kecilnya banjir bisa terjadi karena sampah. Jadi mungkin dari mahasiswa bisa dengan sadar hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, memilah-milah sampah ke jenis-jenis. Kalau mau yang lebih besar, kita bisa deh ikut sebagai mahasiswa nih, ikut saling memberikan ilmu kepada masyarakat, kasih sosialisasi dan sebagainya. Nih lewat video-video seperti ini juga bagus gitu menurut saya. Sebagai mahasiswa UI ini,
Ada nggak rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan oleh kampus agar mahasiswa lebih peka terhadap krisis lingkungan ataupun menjaga lingkungan kampus agar tetap asri? Kalau dari saya mungkin bisa diadakan program edukasi, kemudian juga kalau saya melihat di kampus ini perlu untuk memaksimalkan ruang hijau sih Kak. Kebijakan dari kampus ya mungkin seperti penambahan, tempat sampah sih, Mas, ya. Saya juga kadang lihat kalau sampah itu masih banyak yang berceceran di parkiran contohnya, entah itu tidak hanya di parkiran ya, bahkan di depan-depan kayak tempat-tempat kelas ya bukan kelas sih, Mas, kayak depan kelas, entah di masih lingkungan kampus, yang mana mungkin masih ada sampah-sampah berceceran di situ, Mas. Mungkin bisa ditambahkan lagi seperti tempat untuk membuang sampah. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk mengikuti acara atau proyek street interview ini. Terima kasih atas masukannya dan jawabannya masing-masing. Semoga kedepannya kita semua mendapatkan lingkungan kita semakin lebih membaik dan tidak ada bencana kedepannya.